Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Atal Ramadhani, Rombel 19, NIM 2408010868, dan nomor absen saya 163 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan konsep dasar lingkungan. Kata ekologi selama ini berkonotasi dengan lingkungan. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1969. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah, dan logos berarti telah atau ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua ada pembagian ekologi menurut habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Misalnya ekologi bahari, ekologi perairan tawar, ekologi darat, ekologi padang rumput, dan lain-lain. Dari berbagai pembagian tersebut, ada beberapa komponen dasar yang berfungsi sebagai ubah, yakni mineral, tanah, air, udara, dan energi. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi yang mempunyai ukuran beraneka tergantung pada tingkat organisasinya. Sebagai contoh, dalam sebuah kolam ikan saja ada komponen abiotik yang berupa bahan organik dan anorganik, seperti air, karbon dioksida, oksigen, kalsium, dan asam amino, dan humus, dan lain-lainnya. Dan pada prinsip semua ekosistem pada tingkat organisasinya memiliki komponen, interaksi antara komponen, dan proses operasional yang sama. Dan perbedaan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lainnya terletak pada kerumitan dalam hal banyak, seperti jenis organisme produsen dan organisme konsumen, keanekaragaman, organisasi penguraian, macam komponen abiotik, kompleksitas interaksi antar komponen, dan berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Sebagai contoh, banyak tipe ekosistem yang ada di bumi ini, seperti ekosistem danau, sungai, hutan, padang pasir, padang rumput, dan kutub, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Di situ ada masalah lingkungan akan terjadi jika ekosistem terganggu. Manusia sebagai salah satu unsur dalam sebuah ekosistem tentu akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Manusia tidak saja memiliki tenaga, namun juga pikiran yang menghasilkan teknologi. Semakin tinggi teknologi, semakin besar pula ancaman terhadap keseimbangan sebuah ekosistem. Ini artinya masalah lingkungan terkait erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Habis itu ada pembangunan lingkungan dan unsur ABC. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan dan pengawasan dan penegak hukum. Oleh karena dalam ilmu lingkungan, unsur ABC itu saling berinteraksi. Unsur A yakni abiotik, unsur B biotik, dan C kultural atau budaya manusia. Habis itu ada secara garis besar kerusakan lingkungan dapat berupa yang pertama, memburuknya atau menurunnya sumber daya mineral, sumber daya hutan, tanah, air, udara, dan lain-lain. Yang kedua ada polusi biologis yang membawa penyakit pada hewan, tanaman, dan manusia. Yang ketiga ada polusi kimiawi, misalnya ditimbulkan dari polusi akibat pembuangan limbah pabrik, deterjen, pestisida, dan lain-lain. Yang keempat ada perusakan dan disrupsi fisik, misalnya pengendapan, polusi termal, dan polusi suara. Yang kelima ada perusakan atau disrupsi sosial. Dari berbagai ancaman perusakan lingkungan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pertama, rehabilitas dan restorasi atau kerusakan lingkungan dan tindakan pencegahan agar di masa mendatang tidak lebih parah lagi. Yang kedua ada penggunaan teknologi yang selektif serta pengawasan penggunaannya. Yang ketiga ada peningkatan usaha penelitian, penerangan, dan pelatihan agar kesadaran semua pihak terhadap kelestarian lingkungan semakin membaik.
Terus ada setiap usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional akan berdampak terhadap lingkungan hidup yang biasa disebut pencemaran lingkungan hidup yang biasa disebabkan adanya limbah berbahaya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.